Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di my YouTube channel Sipo. Selalu dukung ya YouTubeku agar aku selalu semangat untuk buat konten-konten yang baru dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kelas 7 SMP KBP Pendopo. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Ketemu lagi di pembelajaran mata pelajaran IPS bersama Ibu Cesi Ponestela. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita mulai belajar kembali di mata pelajaran IPS. Silakan buka buku LKS-nya ya. Baiklah anak-anakku sekalian, materi kita hari ini yaitu mengenai perkembangan masa praksara di Indonesia. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi hari ini, baiknya kita melihat dulu gambar berikut mengenai zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Ini adalah contoh kehidupan di masa zaman praksara. Ada manusianya, kemudian kegiatan mereka sehari-hari dalam bermasyarakat dan dalam mencari makanan untuk bertahan hidup. Nah, ini gambar juga bisa kita lihat zaman ini, zaman masa praksara, mana manusianya saling bergotong royong dalam mencari makanan, kemudian dalam berburu, tinggal di hutan, dan binatang peliharaan mereka zaman praksara. Baik, kita akan masuk ke pengertian dari praaksara atau prasejarah. Yang mana zaman praaksara adalah zaman atau masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Peradaban zaman manusia pertama kali, masa prasejarah, itu dibuktikan adanya 3 masa. Yang pertama, masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Kedua, masa sebelum ada tulisan. Ketiga, masa ketika belum ditemukan sumber bersejarah tertulis dari kawasan tersebut. Oke, selanjutnya ada 3 pengertian zaman sejarah. Yang pertama, zaman tipologi, yang kedua, zaman stratigrafi, yang ketiga, zaman kimiawi. Yang pertama, zaman tipologi merupakan cara penentuan usia peninggalan budaya berdasarkan bentuk atau tipe dari peninggalan itu. Sedangkan yang kedua, zaman stratigrafi merupakan cara penentuan usia benda peninggalan budaya berdasarkan lapisan tanah tempat benda itu ditemukan. Ketiga, kimiawi merupakan cara menentukan usia benda peninggalan budaya manusia berdasarkan unsur-unsur kimia yang terkandung. Oke, selanjutnya mengenai cabang ilmu pengetahuan kehidupan manusia prasejarah. Itu ada 11.
Yang pertama, paleontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fosil. Yang kedua, paleoantropologi yaitu ilmu yang mempelajari asal-usul dan evolusi manusia dengan mempergunakan fosil manusia. Yang ketiga, geologi, ilmu yang mempelajari ciri-ciri lapisan bumi serta perubahan-perubahannya. Yang keempat, antropologi, ilmu yang mempelajari tentang peradaban manusia dari bentuk yang paling sederhana. Yang kelima, arkeologi, ilmu yang mempelajari peninggalan-peninggalan sejarah purbakala. Yang keenam, geografi, ilmu yang mempelajari keberadaan bumi sebagai tempat berpijaknya manusia. Yang ketujuh, filologi, ilmu yang mempelajari tentang bahasa-bahasa kuno. Yang kedelapan, ikonografi, ilmu yang mempelajari arca atau patung. Yang kesembilan, epigrafi, ilmu tentang cara-cara membaca prasasti. Yang kesepuluh, paleografi, ilmu yang mempelajari tentang huruf kuno. 11, numismatik, ilmu tentang mata uang kuno. Oke, selanjutnya adalah mengenai periodisasi masa praaksara. Yang pertama, periodisasi adalah pengelompokan waktu berdasarkan zaman, praaksara berdasarkan geologi. Yang pertama adalah zaman Azoikum, zaman berumur sekitar 2.500 juta tahun. Pada masa kulit bumi masih panas sekali, masih dalam proses pembentukan dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman Arkaikum dan Prakambrium. Yang kedua adalah Paleozoikum. Zaman berlangsung sekitar 340 juta tahun. Pada tahap ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Di zaman Paleozoikum ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, zaman Kambrium, mulai ada kehidupan yang amat primitif seperti kerang, ubur-ubur, dan cacing. Yang kedua, zaman Ordovisium, mulai muncul binatang tidak bertulang belakang dan sejenis ikan tidak berahang serta gulma laut. Yang ketiga, zaman Silur, mulai ada kehidupan hewan bertulang belakang tertua, misalnya ikan hiu purba. Yang keempat, zaman Devon, mulai ada kehidupan binatang sejenis amfibi tertua. Yang kelima, zaman Karbon, mulai ada binatang merayap jenis reptil. Yang mana zaman karbon ini dibagi menjadi dua, ada karbon awal dan karbon akhir. Yang keenam, zaman Perm atau Permian, mulai ada hewan darat jenis Cyanomatus, ikan air tawar, dan reptil jenis Pelycosaurus. Yang ketiga adalah Mesozoikum. Zaman berlangsung sekitar 140 juta tahun. Pada tahap ini, kehidupan di bumi semakin berkembang. Binatang-binatang pada masa itu bentuknya besar sekali. Binatang tersebut antara lain dinosaurus, Atlantosaurus, dan Tyrannosaurus yang panjangnya berkisar 12-30 meter. Zaman Mesozoikum terbagi menjadi 3 bagian, ada zaman Trias, ada zaman Jura, dan zaman Kapur. Kalau zaman Trias, masa terdapat kehidupan ikan amfibi dan reptil jenis dinosaurus. Zaman Jura, masa terdapat katak. Zaman Kapur, zaman terdapat burung-burung pertama dan tumbuhan berbunga. Yang keempat, Neozoikum atau Kenozoikum. Yang pertama, zaman Tersier, zaman binatang-binatang menyusui mulai berkembang. Di zaman Tersier ini ada 5 bagian. Yang pertama, kala Palaosen, yang mana muncul binatang pengerat dan burung raksasa yang tidak dapat terbang. Yang kedua, kala Eosen, yaitu muncul binatang unta dan badak. Yang ketiga, kala Oligosen, muncul binatang anjing, kuda, kelinci, kucing, gajah, dan babi hutan. Sedangkan yang keempat, kala Miosen, muncul binatang mamalia pemakan rumput. Yang terakhir, yang kelima, kala Pliosen, muncul binatang kera. Yang kedua, zaman Quarter.
di mana kehidupan manusia mulai ada sejak 600.000 tahun yang lalu. Di zaman kuarter ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama kala Pleistosen atau Diluvium atau zaman es, hidup binatang sejenis gajah, rusa, kuda Nil, dan gibbon. Yang kedua kala Holosen atau Aluvium. Zaman inilah hidup nenek moyang umat manusia yang disebut dengan Homo sapiens, manusia cerdas, dan Homo recens, manusia bijaksana. Jadi manusia itu berkembang di zaman kala Holosen atau Aluvium di zaman kuarter. Yang kedua, periodisasi praaksara berdasarkan corak kehidupan itu ada 3. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan, yang mana ada 2 bagian, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang kedua, masa bercocok tanam. Ada 2 juga, yang pertama tradisi Neolitik, yang kedua kegiatan kultus nenek moyang. Yang ketiga, masa Purundagian. Dibagi menjadi 2 juga, yang pertama teknik seni tuang perunggu dan tradisi penuang besi. Yang ketiga, periodisasi praaksara berdasarkan alat-alat kehidupan. Ada 2, yang pertama zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama zaman Paleolitikum atau batu tua. Yang kedua zaman Mesolitikum, batu Madia. Yang ketiga zaman Neolitikum, batu muda. Yang kedua zaman logam dibagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama zaman tembaga atau tidak pernah terjadi di Indonesia. Yang kedua zaman perunggu. Yang ketiga zaman besi. Oke, anak-anakku sekalian, selesai sudah penjelasan dari Ibu mengenai materi hari ini. Ini adalah tugas kalian, silakan baca dengan teliti, dengan benar apa saja tugasnya berdasarkan kelas kalian. Dan jangan lupa untuk absen di komen YouTube ini. Dan tugasnya segera kumpulkan di sekolah secepatnya. Tugasnya apa? Silakan baca di video ini. Oke anak-anakku sekalian, terima kasih sudah menonton video ini dan juga sudah mengikuti pelajaran IPS hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa tugasnya masih Ibu nantikan di sekolah. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap semangat, tetap rajin, dan sampai jumpa di lain waktu di pertemuan selanjutnya di mata pelajaran IPS. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah, bye-bye.